Itu yang terdaftar cuma 25%, Bang. Terdaftar apa tuh maksudnya? Terdaftar mesti di Kementerian Agama. Oh, legalitasnya ya? Legalitasnya. Selainnya itu mereka itu ilegal. Itu mereka anti negara ke FPI apa gimana tuh? Apa tuh? Kalau FPI kan bahasanya mereka kayak oposisi banget gitu ya. Wahabi gitu nggak sih? Oposisi apa cuek-cuek yang pemerintah? Justru mereka itu musuhin mereka gitu. Sebagian ya yang jalur keras itu musuhin mereka. Makanya yang ditekankan di sana itu bagi prinsip mereka ya ikutin semua dakwah Rasulullah. Ya repot, Bang. Makan kita pakai nasi, iya kan? Makanya kan disunahkan di hadis itu makan 3 jari. Ya, 3 jari Rasulullah pakai kurma, nah kita pakai nasi udah kuah begitu kan. Itu sering jadi candaan ketika saya ngajar. Mereka itu sampai ke situnya, sampai segitunya harus ngikutin baginda Rasul. Padahal kalau ditanya dicek amalan juga nggak ngerjain tuh ya sunah-sunahnya juga mereka tuh. Cuma menghakimi doang. Iya. Kayak yang Wahabi ngerokok tuh ke gap tuh siapa namanya? Wahabi ngerokok. Iya ada Wahabi, Ustadz Wahabi ngerokok. Nah terus dia bikin kayak fatwa sendiri kalau ngerokok tuh boleh. Iya. Padahal sebelumnya dia bilang ngerokok nggak boleh. Siapa itu ya? Ya yang terwujud di politik itu ya PKS. Iya benar. Jadi PKS itu secara ideologinya Wahabi, tapi ini dibungkus dengan politik Islam. Makanya kenapa saya dakwah di Nurul Ihsan. Saya sampai ngajar SMK di sana. Operator pesantren saya pengen mengahli sunnah karena Ustadz Hasan itu pada dasarnya dia orang Jawa Keramat asli. Nah saya tanya diskusi bahkan tadi sore saya ke sana, kenapa Kiai masih berafiliasi ke sana? Karena jasa dari Bapak. Jadi SMK itu yang mendanai PKS. Hanya beban moral itu sehingga Kiai Hasan ketika diundang acara PKS besar itu hadir. Cuma dia nggak struktural. Nah ini Kiai nggak ngeh, Bang. Kiai kita nggak ngeh gitu. Kita ngeh kok untuk menyelamatkan satu kiai gitu kan yang awalnya NU masuk ke golongan lain itu kan tugas siapa? Mereka udah nggak lagi mikirin ke sana. Mau jadi apa Indonesia coba? Nggak ada yang mikirin ini masjid mau Wahabi mau apa, yang penting ada sholat. Kiai cuma gitu. Dia cuma ngajar di majelis taklim dia, ngajar ya di masjid dia nggak pernah berpikir suasana konflik di kita itu kayak apa, mereka nggak pernah mikirin. Lalu pertanyaan kita itu fungsi kiai apa? Kontrol masyarakatnya kurang banget ya. Saya dipanggil Abu Zain, Abu Posisi. Ketika saya mendirikan majelis taklim remaja itu, ketika udah berjalan saya delegasikan ke ustadz lain. Berbulan-bulan saya nggak pernah datang, itu saya dipanggil. Saya berkata begini, lalu anak-anak jalanan itu siapa yang memikirkan? Itu tugas orang alim tuh. Bahkan nggak sedikit yang namanya kiai itu mengecap anak jalanan itu sampah. Iya benar. Emang itu tugas siapa untuk mengislamkan mereka? Bukan malah dirangkul ya? Harusnya dirangkul. Ansor lah yang mau rangkul. Puluhan Banser itu emang orang bener itu. Orang tukang bunuh, mengedar narkoba gitu. Ya Allah Bang, saya itu udah kayak orang bego. Ngikut mereka minum itu di SMA 5 itu si Suhaimi. Saya nongkrongin di sana. Niat saya mau dakwah. Dengan sedikit-sedikit alhamdulillah dia udah tinggalkan itu kesaksian dari istrinya. Nangis-nangis di sini istrinya Suhaimi itu. Hanya istri saya. Oh Suhaimi dulu pemabok berat. Masya Allah, tukang berantem, tukang mabok, tukang judi. Jadi kaset Korea sekarang. Nah iya, datang ke sini dia minta di kelas 1. Itu kenapa ada itu tuh? Ada keran tuh. Anak Banser belajar wudhu di situ. Anak udah 60 tahun kan 55. Itu anak angkatan 9 semua di sini, Bang. Minta pada ngaji. Enggak, gua enggak bisa enggak buka kitab, enggak ngerti kagak lu. Udah belajar wudhu aja dulu. Lah itu ada gitu. Mana ada kiai yang besar itu mikir sampai ke sana, padahal tugas mereka di akhirat itu akan ditanya. Benar itu. Gitu. Makanya saya lebih enak, lebih nyaman dakwah di lapangan. Taruhannya nyawa, tapi pahalanya gede. Mana ada di dalam masjid orang yang datang ke masjid kita buka taklim, ada nggak yang ngeludahin? Ada yang nggak ngehina kiainya? Artinya saya jawab ke Buya itu, orang yang datang ke majelis taklim itu orang udah mau ngaji. Ini bebannya nggak terlalu besar. Tapi kita di jalanan orang mabuk kita tarik suruh insaf, itu nyawa taruhannya. Tapi pahalanya lebih gede itu. Jihad, nilai jihadnya lebih jelas ya. Pertanyaan saya, siapa yang memikirkan anak jalan itu? Saya ke camat ngomong sama camat saya,
camat tugasnya ya siapkan lapangan kerja. Adanya kriminal itu kan karena ekonomi. Lah Pak Camat tugasnya umaro. Kami Ansor yang membimbing tentang agamanya. Saya bilang begitu. Harus sejauh itu. Harus punya prinsip itu anak muda. Enggak sedikit itu kiai-kiai yang sekarang aku NU bang. Dulunya itu FPI bang. FPI dulu berbenturan dengan Ansor. Ya, makanya waktu baru-baru ikut Ansor sih agak lucu sih, orang NU tapi benci sama Ansor itu hal terlucu di Indonesia. Terlucu. Banyak itu di sini. Baik. Karena utamanya nggak pada paham organisasi sih ya, yang jelas. Jadi dengan obrolan kita juga ente bisa berangkum nanti. Nggak perlu di ini. bisa dirangkum nanti kesimpulannya apa. Jadi perbedaannya kayak gitu ya, perbedaan mengamalkannya antara Aswaji sama Wahabi tuh. Wahabi kayak apa terbatas ya mengambil hukum cuman dari Al-Quran Sunnah. Pada intinya begitu. Iya. Mereka mengambil sumber dalil itu di dalam kehidupan mereka itu mentah, hanya firman dan hadis. Sedangkan kalau kita belajar tafsir itu di situ kan ya Allah ada ayat ini. Iya, tafsir beragam. Ya walaupun itu di Al-Quran mengatakan ya ayat sendiri mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu bahasa Arab, buat saya bukan, karena jauh banget Pak. Dengan arti yang sesungguhnya. Benar. Dengan tafsirnya jauh. Nah, butuh apa hal tafsir makanya Banyak orang yang sesat. Salah satunya di Lampung tuh tahun 2019. Jadi boleh sholat dengan bahasa masing-masing. Dia menggunakan ayat untuk khutbah, bukan untuk sholat. Ini orang nggak ngaji tafsir. Kalau khutbah itu kan boleh. Ketika kita di Bekasi pakai bahasa Betawi, bahasa Indonesia boleh. Ketika di Sunda, di Jawa juga ya pakai bahasa Jawa. Itu ada Ya. ayatnya. Nah itu dia itu menerapkan ayat untuk khutbah ke sholat, kan gila. Lah orang Betawi harus pakai bahasa Betawi sholatnya, kan repot. Iya. Makanya saya bilang ayat Al-Quran itu buat saya sendiri, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Allah. Bahasa Allah. Karena salah menyebutkan satu kata aja nggak sesuai dengan makhraj huruf, jauh beda. Arti ya. Iya. Contohnya seperti sering saya katakan, kalimat alamin aja dulu. Ketika mengucapkannya pakai alif Sama ain. Ketika pakai alif alamin itu aja yang penyakit. Robbil alamina, Tuhan aja penyakit. Itu cuma cara mengucapkan, bukan tulisan loh. Apalagi beda tulisan. Robbil alamin itu aja penyakit, Pak. Artinya ketika alamin baru semesta alam. Cara mengucapkannya hebatnya Al-Quran itu. Nah sekarang kita berdalil hanya ke Al-Quran dan hadis. Nah itu ayat mentah, butuh pengajian puluhan tahun loh tafsir itu. Quraish Shihab itu keren itu. Hati-hati dia tentang Al-Quran. Jadi dia NU dia. Ada ijma dan qiyas. Gitu. Karena dia merasakan ayat itu begitu rumit. Lah Wahabi saya anak pondok kagak. Gitu. Makanya ketika intinya begini, apapun yang dilakukan orang Islam yang tidak sesuai yang dilakukan dulu Rasulullah itu bid'ah. Bid'ah cuma satu dia. Dolalah, benar, udah itu aja. Makanya mengucap orang kafir itu karena nggak sesuai dengan sikap Rasulullah. Karena dalil dia Rasulullah itu adalah pujaan kita. Semua tingkah lakunya harus dilihat pada zaman itu. Iya. Jangankan di 2026, di tahun 2000 aja itu udah modern. Modern. Intinya bedanya itu bang. Nah kalau Aswaja ini NU Aswaja akidahnya kan Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja disebutnya, yaitu lebih lentur. Yang lebih terkenal itu moderatnya. NU itu moderat. Makanya mengambil mazhab yang 4 itu NU itu semua diambil. Tapi mayoritas kan Syafi'i. Mereka diambil. Bagi kiai-kiai besar itu mazhabul arba itu diambil semua. Kata siapa? NU itu hanya mazhab Syafi'i? Oh tidak. Gitu. Nanti di situ ada perbandingan. Salah satu contoh, ketika kita di Mekah berdesakan dengan apa namanya? Dengan perempuan. Ketika bersentuhan kulit Imam Syafi'i kan batal. Ada Imam Malik yang tidak membatalkan ketika darurat kayak gitu. NU ngambil itu. Yang kedua, salah satu contoh ketika kita sholat jamaah tahir maupun jamaah takdim.
itu kan yang 4 itu jaraknya itu berbeda. Hmm. Ada yang 90 km Imam Hanafi, Hmm. Imam Syafi'i 80. Nah itu NU digabungkan semua. Sehingga dari 4 itu mana yang moderat nih? Yang membuat umat itu nggak keberatan. Betul. Itulah NU. Karena Islam itu yang memudahkan ya, Karena memudahkan rahmatan lil alaminnya NU tuh itu. Iya. Gitu. bukan menyulitkan sama menghakimkan. Nah iya. Nah Wahabi salah satunya menyulitkan agama. Menyulitkan. Menyulitkan agama. Karena mereka nggak paham. Kalau konflik yang antara Aswaja sama Wahabi yang sampai ada heboh-heboh, ada nggak sih ketua di Pondok Gede itu? Sebetulnya begini bang, kalau bicara tentang Wahabi di Pondok Gede itu saya anggap mereka nggak berani terang. Tapi gerak terus ya. Ya, itu saya bilang. Tapi gerak terus. Kenapa mereka bebas? Karena tidak ada yang menghalangi. Ada yang kontrol ya. Karena mereka dakwanya dengan strategi, gitu. Dengan strategi. Iya sih. Dengan strategi. Apa yang dijual? Yang dijual pendidikan mereka yang di Arab, Timur Tengah. Oh, iya, benar. Ketika LC, DKM percaya. Iya gelar sih benar. Apalagi udah ada dokter tuh di sini. Dokter. Mereka jual itu bang. Hmm. Yang kedua dengan bahasa yang begitu bisa dimengerti oleh orang awam. Padahal dia itu membius. Bagaimana orang awam itu bisa terbawa dengan redaksi dia. Itu. Makanya ayat yang pertama yang akan dia bawa itu pasti ayat jihad. Yang saya selusuri di DMI termasuk diajar. Ayat jihad. Konfliknya dari ayat jihad itu ya. Iya, pertama ibu-ibu mereka sasaran itu ibu kan lemah, lalu masuk ke remaja. Nah ini yang bahaya loh, masuk ke anak muda. Ketika ayat jihad itu didoktrinkan kepada anak muda, ini yang lebih bahaya daripada ibu. Karena anak muda kan bisa radikal. Iya. Darahnya di sini. Hebat kalah kita secara dakwah. Mereka tuh masuk ke perumahan, karena orang-orang perumahan tuh bukan santri. Pekerja aja ya. Pekerja, dan ketika ngerti agama pun itu di kampus. Iya. Nah itu kelemahan mereka. Jika masjid itu begitu maju, kalau perumahan kan manajemen keuangan luar biasa. Karena dari umum kan, ekonomi segala macam. Khotib dia, yang isi materi dia. Semuanya. Dan mereka nggak mau dibayar. Nolak dia. Mungkin daya tariknya tuh. Ini ya. hasil observasi saya. Mereka itu tanpa mengambil hati loh. Berarti gerakannya itu emang udah tersistem banget ya. Wah, sistematis. Iya. Itu udah direncanakan. Oke lah. Jadi proyek dakwah dong berarti. Nah, iya. Berarti bisa dibilang pemicu konflik antara Aswaja dengan Wahabi di Pondok Gede itu karena hal tersebut ya. Ini salah satu kasusnya tadi di Masjid Al Jabar, Pak. Ya. Salah satunya. Tapi secara konflik, secara forum terbuka tidak pernah. Mereka itu tidak muncul di permukaan. Saya bilang tadi. Nah, yang di permukaan itu ya Muhammadiyah, NU, Persis, LDI. Nah, di Pondok Gede itu. Setelah saya masuk MUI ya. Iya. Rebutan MUI itu mah. Hah? Rebutan MUI Ya itu mah. artinya itu ada peningkatan saya. Oh, demikian tuh. Iya, di Ansor itu hanya melihat yang menyimpang, yang membenturkan tentang ideologi lain dengan NU. Itu yang fokus saya ke situ. Salah satunya Wahabi. Ternyata setelah di MUI itu kita lebih luas, Bang. Lebih luas. Itu Ustadz Andi dulu yang LDI itu yang di radar itu habis gua ancam mulu dulu. Masa? Nah, sekarang jadi ketua komisi kan. Ini nih